hadirnya kita pada siang hari ini di sini, kita harapkan menjadi satu isyarat bahwa nanti ketika di akhirat kita juga akan ngumpul seperti ini di taman surga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bulan ini sedang merayakan kemerdekaan Indonesia. Tentu kemerdekaan Indonesia ini pola dan cara pelaksanaannya berbagai macam. Hampir semua umat Islam selalu khataman untuk perayaan 17-an. Akan tetapi yang nampak ke permukaan adalah kegiatan seru-seruan, main-mainan yang kadang-kadang teman lain bilangnya itu maksiat dan lain-lain. Saking gembira dan gembitanya kebahagiaan kita dengan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena kemerdekaan Indonesia itu sangat istimewa. Istimewanya kenapa? Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di Timur Tengah, bahkan di Asia Tenggara sekalipun, kemerdekaan Indonesia itu luar biasa. Luar biasa itu di mana? Malaysia itu merdeka diberikan oleh Inggris karena diberikan oleh Inggris. Singapura demikian, Brunei sama, Australia persis, Papua Nugini juga demikian. Indonesia waktu itu hampir dimerdekakan oleh Jepang karena terakhir yang menjajah Indonesia adalah Jepang. Jepang menjajah Indonesia karena berhasil merebut kekuasaan Belanda terhadap Indonesia yang sudah mereka jajah selama 350 tahun. Waktu yang cukup lama untuk sebuah proses penjajahan. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan peperangan umat Islam di zaman abad pertengahan, nah 350 tahun itu sedikit dibanding perang umat Islam perang salib waktu itu selama 600 tahun. 600 tahun perang umat Islam melawan orang-orang Kristen selama itu pula 600 tahun. Sementara Indonesia hanya dijajah, perangnya hanya sporadis dan sekali waktu. Akan tapi yang luar biasa, sekalipun seolah perlawanan orang Indonesia terhadap penjajah itu seolah-olah tidak sebanding. Tidak sebanding kenapa? Karena Indonesia cuma bermodal bambu runcing, sementara orang Belanda, orang Jepang bermodal senapan runcing. Tentu tidak sebanding. Yang luar biasa meski demikian, kemerdekaan Indonesia itu sama sekali tidak diberi oleh Jepang, walaupun sedang dijajah Jepang. Karena kebetulan tanggal 15 Agustus tahun 45 Jepang lagi pusing menghadapi dirinya sendiri karena sedang dibom Hiroshima dan Nagasaki. Padahal beberapa hari sebelumnya, ya sekitar 2 minggu sebelumnya, Bung Karno dan 2 orang teman lainnya didatangkan ke Jepang, lalu dijanjikan sama mereka untuk dimerdekakan pada 24 Agustus. Yang kemudian delalah sebelum 15 Agustus itu, kemudian Bung Karno pulang ke Indonesia membawa oleh-oleh itu bersama kawan-kawan perjuangan yang lain. Yang ternyata sampai di Jakarta disambut oleh Syahrir yang juga pejuang kemerdekaan waktu itu. Lalu kemudian mereka berdiskusi, oh ini mumpung janji kemerdekaan Jepang masih lama, masih lebih kurang 10 hari lagi. Kita merdekakan saja sendiri. Loh, lalu caranya gimana? Maka mereka merancang teks proklamasi kemerdekaan yang cuma totalnya 8 baris, tapi redaksi proklamasi hanya 5 baris dengan coret-coretan itu. Siang malam mereka rancang yang sesederhana itu memang, dan cuma sekedar proklamasi gitu kan, bagaimana kami bangsa Indonesia dan seterusnya menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Singkat sekali. Yang luar biasa, di tengah-tengah gempuran Belanda yang masih kerasan di Indonesia, walaupun sudah tidak dijajah karena sudah dikuasai Jepang. Jepang juga belum seluruhnya pulang ke Jepang, tapi ternyata atas izin Allah, kalau tanpa izin Allah mustahil. Atas izin Allah, para ulama, para tokoh kemerdekaan, tokoh perjuangan, seluruhnya bersatu padu untuk merancang memilih tanggal kemerdekaan Indonesia itu di 17 Agustus. Para jamaah sekalian, 17 Agustus itu tidak sekedar
sekedar 17 Agustus, kenapa angkanya kok 17? Tapi di situ juga 17 Ramadan. Jadi 17 Agustus waktu itu 17 Ramadan, kita tahu semua. 17 Ramadan itu adalah hari apa? Hari apa? Nuzulul Quran. Al-Quran turun ke langit paling bawah saat itu pada tanggal 17 Ramadan, persis 17 Agustus, belum lagi ditambah sholat kita sehari semalam 5 waktu, kalau di total rakaatnya juga 17. Jadi itu angka yang betul-betul keramat, yang tidak sembarangan. Kenapa tidak sembarangan angka itu diikhtiarkan oleh para kiai, utamanya Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari Tebuir, yang waktu itu dimintai pertimbangan oleh Bung Karno dan kawan-kawan agar memilihkan tanggal yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia. Di samping kawan-kawannya semua, kawan-kawan seperjuangan beliau memang meminta agar jangan sampai keduluan niat Jepang memerdekakan Indonesia yang tanggal 24. Agar apa? Agar kemerdekaan kita betul-betul mandiri, betul-betul sendiri, tidak di atas, tidak di bawah ketiak penjajah, yang akhirnya Indonesia menjadi bergantung dengan penjajah. Karena diumumkan sendiri oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus, yang waktu itu teksnya baru selesai pada jam 5:10 subuh, dan kemudian sekitar jam 10 dibacakan oleh Bung Karno. Di tanggal 17 itu di halaman di Pegangsaan Timur, di halaman rumah Bung Karno sendiri. Halaman rumah, saya kira kita bisa membayangkan, tentu halaman rumah itu tidak selebar masjid ini, pasti kecil. Tentu pengunjungnya juga tidak sebanyak ini, pasti sedikit. Yang mana jumlah yang sedikit di tempat yang seperti itu, rasa-rasanya Jepang dan Belanda yang semuanya punya bom, punya senapan, terlalu mudah untuk membidik Bung Karno menggagalkan kemerdekaan. Hadirin, kalau kita angan-angan, luar biasa. Karena hanya sekedar pengumuman yang dibaca tidak sampai 3 menit, bahkan cuma 2 menit, dibaca di halaman di Pegangsaan Timur nomor 56, dibacakan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang terkait dengan kekuasaan, peralihan kekuasaan dan lain-lain akan diatur dalam waktu, dalam tempo sesingkat-singkatnya, dalam waktu singkat dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Demikian sedikit sekali, dan itu ternyata sangat fundamental. Tidak lama kemudian, dalam 2 hari, negara-negara di Timur Tengah, negara-negara di Asia Tengah, kemudian diikuti oleh Jepang sendiri, mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau kita bayangkan, tentu tidak susah secara akal, tidak susah secara akal untuk tanggal 18 Agustus membatalkan kemerdekaan itu. Ingat para hadirin semua, saat itu belum ada flash disk, saat itu belum ada memori, bahkan fotografi sesuatu yang amat sangat mahal. Karena bukti kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia waktu itu hanya didapat melalui wartawan asing yang mereka punya kamera, dan wartawan Indonesia tidak ada yang punya kamera, sehingga dokumentasinya akan sulit dilacak. Artinya, seandainya tanggal 18 itu, misalnya besoknya itu para pelaku proklamasi dihabisi sama penjajah, tentu semua juga akan selesai, dan rasa-rasanya masjid ini juga tidak akan pernah berdiri. Tapi kuasa Allah adalah segala-galanya. Qadarullah adalah yang terpenting dalam hidup kita. Ternyata Allah memilih agar Indonesia ini merdeka. Belum lagi para hadirin, kemerdekaan Indonesia ini luar biasa. Kalau kita melihat Arab, negara-negara Arab, disebut negara-negara Arab karena mereka yang berbangsa dan bahasa Arab, itu banyak sekali bangsa Arab dan bahasa Arab, banyak sekali negaranya, luas sekali, dan negaranya lebih dari 15 negara. Satu bahasa Arab lebih dari 15 negara.
sukunya mungkin beberapa, tidak sampai ratusan. Tapi Indonesia